Musim ini ada anime romcom yang startnya itu aneh dan ya bikin gua cringe lah pas awal ngeliat. Tapi semakin jalannya cerita, makin sini tuh makin bagus. Namanya Boku no Kokoro Yabayatsu. Dan jujur anime ini manis banget buat gue pribadi. Anime ini adaptasi dari manga, dari komik. Jadi kalau mau baca ya udah baca aja. Tentu aja ya ini tergolong pada tipikal romcom pada umumnya gitu loh. Terutama romcom buat cowok-cowok nolep kayak gue gitu sih. Tapi ya gue suka banget gitu. Dan gue mau ngomongin ini series in generalnya kayak gimana sih. Dimulai dari premis ceritanya itu kayak gimana. Premis ceritanya itu MC cowok namanya Ichikawa Kyotaro, penyendiri, katanya psikopat, tapi ya cuni gitulah psikopatnya. Dan dia tuh pendek. Dan MC kita itu yang cewek namanya Yamadaan, cewek populer, hobi makan yang dia tuh aneh, sifatnya nyeleneh gitu. Dan dia tuh tinggi gitu loh. Jadi premis cerita itu ada orang penyendiri sama orang populer, dan juga ada dinamika orang tinggi sama orang pendek yang bagi gue itu kombinasi yang lucu banget sih. Emang pas awal cerita rada aneh gitu, cuma makin kesini ya makin bagus lah buat gue pribadi. Sehingga gue mau ngomongin apa yang gue suka dari anime ini. Dimulai dari ceritanya. Emang start awal cerita itu cringe banget jujur. Gue tuh ngeliat si cewek sama si cowoknya tuh kayak apaan sih, nggak jelas gitu. Tapi ya nggak jelasan pas di awal-awal itu semuanya buat mancing gitu loh, ngasih tahu kalau misalnya kita di sini punya dua orang aneh gitu. Dan dua orang aneh itu kalau dijadiin couple kayak gimana sih, itu premis dasar cerita Boku no Kokoro Yabayatsu ini. Dan surprisingly buat gue premis yang awal itu bagi gue aneh, itu nyetel banget makin kesini dan bagus gitu loh. Mereka itu lucu aja gitu ngeliat tingkah nyeleneh mereka berdua gitu. Jadi banget gitu. Gua kapan kayak gitu? Gua kapan? Anime juga punya vibes yang santai sih, dan gambarin keanehan bocah SMP yang gua relate dengan keanehan gue yang lakuin pas gue SMP gitu deh. Gua relate sama si cowoknya lah, si Ichikawa gitu. Ya karena ya lu SMP lah, pikiran lu udah gue psikopat gini-gini. Dan gue juga relate sama si Yamadaan deh gitu. Si Yamadaan dia hobi makan di sembarang tempat gitu di kelas atau kayak gimana. Dan gue juga pernah kayak gitu, gue makan permen karet di kelas, ketahuan sama guru gitu pas SMP. Jadi ya lucu aja gitu lu lihat keadaan bocah SMP ini. Anyway, poin selanjutnya yang gue suka dari anime ini adalah karakternya entah main couple atau karakter sampingan itu nggak kerasa flat ya. Semuanya fun banget aja sih bagi gue interaksinya. Dan bisa dibilang karakter sampingan itu yang ngedorong buat si couple ini tuh makin deket gitu, si Ichikawa sama si Yamadanya. Pokok gue ngelihat progres hubungan si Ichikawa sama si Yamada ini lucu banget gitu dari awal. Kayak ya udah cuma sapa-sapaan di kelas, makin lama makin deket gitu. Jadi banget. Apalagi tuh dinamika orang tinggi sama orang pendek di cerita apapun itu lucu banget sumpah. Gue gak tahu deh, banget. Gue kapan? Tentu aja sih karena si Ichikawa sama si Yamada dan karakter lain itu bagi gue masuk akal aja, karena ya settingnya itu di SMP. Jadi lu ngeliat tingkah bocah SMP lah kayak gimana sih. Anyway, poin terakhir yang gue suka dari anime ini, gue suka banget adalah musiknya. Gue suka banget sama background musik di anime ini. Jadi ya overall gue suka scoringnya gitu deh. Ini bias banget karena yang bikin background musiknya itu komposer Kensuke Ushio yang gue suka banget lah karyanya gitu loh. Kalau lu pernah nonton Koe no Katachi ya lu mungkin familiar lah sama garapannya karena dia ngerjain lagu di film itu. Dan gue pertama kali tahu Kensuke Ushio itu dari Devilman Crybaby, dan gue dengerin karya dia selanjutnya itu pas dia ngisi background music buat Chainsaw Man yang tentunya gue suka banget. Dan pas ngerti dia ngisi buat ini anime ya gue auto suka gitu sama musiknya. Jadi ya gue dengerin juga gitu background musiknya ya enak-enak gitu. Dan kalau diaplikasikan di anime itu sangat menggambarkan suasana di animenya gitu loh. Jadi naikin suasana di animenya lah gitu karyanya Kensuke Ushio ini buat gue pribadi. Jadi ini bias banget sih karena ya yang bikin background musiknya itu Kensuke Ushio yang gue suka gitu karyanya gitu. Jadi ya terserah lo sih mau suka atau enggak gitu. Anyway, overall thought gue ke anime ini ya kalau lu mau romance yang simple dan aja, ini cocok banget sih. Rekomen banget seriesnya, entah manganya entah animenya. To be fair, gue juga suka sama visualnya sih, entah dari desain karakter ataupun ya in general visual backgroundnya colorful banget sih. Dan kadang animasinya ngagetin gue aja sih, bisa sebagus itu, terutama pas scene penting sih. Ya wajar aja sih animasi high budgetnya disimpan buat scene penting lah, buat romcom gitu loh. Ya perlu diingat sih, gue rasa ini anime itu ya target audiens utama itu cowok nolep kayak gue gitu loh, kerasa banget sih. Dan ya anime ini ada fan service, tapi bagi gue fan service tipis-tipis yang gak terlalu ganggu sih. Cuma kalau lu lagi gak suka sama fan service atau gak suka fan service in general, ini bisa jadi pertimbangan buat lu nonton atau ngikutin series ini atau enggak sih. Kalau lu mau romance yang ringan santai aja, ini bagi gue tetap rekomendasi gitu aja. Bye.